Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Wasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa ibtalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat insyaallah. Alhamdulillah. Baik, ini kita lanjutkan pelajaran kita di kesempatan siang ini. Ya, masuk siang atau masih pagi? Udah siang ya? Pagi menjelang siang. Allah kulihat. Bapak Ibu sekalian, nggak ada ibu ya. Bapak-bapak sekalian, kawan-kawan yang saya muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah pelajaran bersama saya ini khusus pelajarannya tentang tauhid. Khusus pelajarannya tentang tauhid. Apa itu tauhid? Ya, tauhid itu kalau ditinjau dari sisi bahasa, ini diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, ai ja'ala syai' wahid. Itu artinya tauhid, menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu namanya tauhid secara bahasa. Contoh, di sini ya, tidak ada satupun yang paling pintar kecuali Joko. Ada nama Joko di sini? Udah boleh? Alhamdulillah. Ya. Tidak ada satupun yang pintar di sini kecuali Joko. Meskipun yang lainnya banyak yang pintar-pintar. Saya ingin menunggalkan, ya, menyendirikan hanya yang paling pintar Joko. Meskipun banyak Joko-Joko yang lain, tapi Joko yang satu ini yang paling pintarnya, yang paling berhak untuk dijadikan pintar itu Joko. Nah, jadi menjadikan sesuatu menjadi satu. Sesuatu itu umum, cakupannya luas, banyak. Tapi saya ingin dari sekian banyak tadi menjadi satu, hanya si Joko itu tadi. Ya, ini secara bahasa. Kalau secara istilahan, yang namanya tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Ini menunggalkan Allah dalam hal ibadah. Apapun bentuk jenis ibadah yang kita lakukan, itu hanya berhak ditunggalkan, hanya berhak diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Pelajaran sebelumnya kita sudah dijelaskan apa itu ibadah, kan? Ibadah itu manakala terpenuhi 3 komponen. Ada perintah dari Al-Quran, ada perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah dari Allah dan Rasulnya, itu termaktub dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW, kemudian diridhoi oleh Allah, kemudian apa lagi? Dicintai oleh Allah. Dari mana kita tahu ini perintah Allah, ini perintah Rasul, diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah? Semuanya ada dalam syariat kita. Baca Al-Quran, baca hadis Nabi SAW. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, ya, aqimus shalah, dirikanlah salat. Di situ ada kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan faedahnya adalah wajib. Menunjukkan faedah wajib. Aqimus shalah, dirikanlah salat atau tegakkanlah salat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita salat, tidak, tapi tegakkanlah salat. Beda antara salat dengan menegakkan salat. Kalau iqamatus shalah atau menegakkan salat, itu maksudnya adalah
syarat, rukunnya, ya, hal-hal yang paling pertama, yang paling utama itu syarat dan rukunnya nggak tinggal. Salah satunya banyak saya perhatikan sholat kita itu kayak patok ayam. Apa tuh patok ayam? Nggak ada tumak ninah, ya, nggak tenang sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi kalau saat taraweh. Padahal taraweh itu sendiri maknanya adalah sholat istirahat, bukan sholat ngebut-ngebutan. Ya, jadi 2 rakaat istirahat, pelan santai, bukan mana cepat. Oh, saya yang paling cepat sholatnya, oh paling hebat begitu, enggak. Sholatnya yang berkualitas, sholat yang memenuhi syarat dan rukun. Iya, salah satunya ada tumak nina. Allahu Akbar, Rabbana walakal hamdu. Berhenti sejenak, ya, berhenti sejenak. Ukurannya alhamdulillah. Ya, ukurannya alhamdulillah. Baru setelah itu ruku dan seterusnya. Jadi tidak setelah selesai membaca ayat Al-Quran, ya, misalnya qul huwallahu ahad sampai selesai gitu kan, langsung ruku. Nah, ini enggak benar. Berhenti sejenak, ukuran bacaannya alhamdulillah. Nah, itu salah satu contoh perintah dari Allah. Aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa u'tiyaz zakah, dan penuhilah, tegakkanlah atau bayarlah zakat. Dan seterusnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ya, innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harramar riba wa ahalallahu al-bai'a. Ya, sungguhnya Allah menghalalkan namanya jual beli dan mengharamkan riba. Ini hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba ini maksudnya tambahan, ziyadah, ada penambahan. Misal, Mas, saya beli sama kamu ini air. Ya, air pinjam. Ya, saya pinjam sama kamu ini air, ya, 1 botol. Ya, oh iya, silakan. Nanti kamu kembalikan air kamu ke saya itu 2 botol. Ya, maka ini disebut riba. Ada tambahan. Kalau pinjam ya sebagaimana kita minjam, maka seperti itu kita kembalikan. Pinjam uang 5.000, baliknya 5.000. Bukan pinjam uang 5.000, baliknya 20.000. Nah, ini namanya riba. Allah mengharamkan seperti ini. Ini bukan saya yang haramkan. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan dalam Al-Qur'an. Nah, itu contoh-contohnya, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal yang diperintahkan oleh Allah, dan hal yang diridhokan oleh Allah atau yang dicintai oleh Allah. Salah satunya ayatnya yang berbunyi innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menebarkan kebaikan di muka bumi. Ya, Allah mencintai orang-orang yang menebar kebaikan di muka bumi. Al-kalimatu thayyibah, ya, kalimat yang baik. Ini ada hal-hal kebaikan. Kita berbicara dengan saudara kita, nggak nyinggung perasaan dia. Nih, kalau sampai menyinggung nih nggak boleh. Berbicara saja nih, Mas. Apalagi kalau membunuh. Apalagi kita merampas harta dia. Ini nggak boleh. Tercela dalam syariat Islam, dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak boleh. Sururun, sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi SAW menjelaskan apa? Sururun yudkhiluhu alal muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang menyenangi hati kawan kita, saudara kita, sesama muslim. Ya, bisa kita senangi dengan wajah yang berseri-seri. Assalamualaikum Pak, hayakumullah, sehat Pak ya. Dengan wajah yang senyum. Tabassamuka liwajhi akhika sadaqah. Ini indahnya syariat Islam itu. Bentuk hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebarkan kebaikan di muka bumi. Menyenangi hati saudara kita, kaum muslimin kita, baik dengan ucapan kita
ucapan kita enggak menyakiti dia, enggak menodai dia, enggak membuat dia tersinggung. Ini Masya Allah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Bukan dicintai manusia, tapi dicintai oleh Allah. Tapi namanya perbuatan baik mesti enggak suka manusia. Ya, perbuatan baik tidak dicintai oleh manusia. Ini Nabi SAW. Tapi kalau perbuatan buruk dicintai oleh manusia, ya tidak? Iya. Ada orang yang berbuat baik, wah sombong loh, atau riya loh, dan segala macamnya. Tapi ketika perbuatan buruk, misalnya adalah perbuatan zina, ya, itu enggak masalah bagi masyarakat. Itu enggak masalah. Oh, silakan saja. Ada orang yang menggusur perbuatan zina atau tempat-tempat zina, begitu kan? Oh, jangan diobrak-abrik, biarkan saja. Ini HAM, ya kan? Ini hak asasi manusia. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah di masjid, ya, melakukan pengajian, ini kan amal kebaikan. Oh, enggak boleh kajian dibubarkan itu, kalau bisa masjidnya dibakar. Ini contohnya, manusia itu lebih jiwa dia condong pada hal-hal yang buruk. Inna nafsa la'amaratu bis-su'. Ini Allah mengatakan, sungguhnya jiwa manusia itu dia suka kepada hal-hal yang buruk. Tapi kalau yang kebaikan enggak suka. Makanya dikatakan oleh Allah, ini amalan yang paling dicintai, kita menebarkan kebaikan di muka bumi. Ya, membuat hati orang senang, bahagia. Insyaallah, ini indahnya syariat Islam. Ya. Jadi sehari-hari saja kita sudah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya tauhid. Ya. Semua ibadah yang kita lakukan, baik dicintai, diperintahkan, dilarang, diridai oleh Allah, itu hanya boleh kita berikan kepada siapa? Sang Khalik yang menciptakan seluruh alam jagat raya ini. Ya. Enggak boleh kepada saya mau ibadah, mau salat, ya, untuk Mardi misalnya. Ada yang belum kenal dengan saya? Nama saya Mardi. Saya mau sujud kepada Mardi. Akhirnya apa? Sujud kepada saya. Kamu, ya, harus ibadah kepada saya, sujud kepada saya. Ya, akhirnya apa? Sujud, merangkak sana sampai sujud sini, cium saya sampai cium kaki. Ini tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Betapapun manusia itu agungnya, bahkan Nabi SAW, ya, kita ibadahi, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW tidak ada memiliki sifat uluhiyah, rububiyah dan asma sifat, tidak punya. Dan beli manusia secara umum tidak berhak untuk diibadahi. Yang paling berhak untuk diibadahi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang paling berhak aku ibadahi, aku sembah, aku sujud beribadah kepadanya illallah. Kita kan sering ucapkan kalimat la ilaha illallah kan? La ilaha illallah. Ini maknanya. Ya, makna kalimat la ilaha illallah itu, saya, semua hidup saya, mati saya, sembelihan saya lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Ya. Wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, kawan-kawan sekalian yang saya muliakan, semoga kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab tauhid yang kita bahas ke depannya insyaallah, beliau di sini membawakan 7 dalil. 7 dalil. Baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan pentingnya, agungnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kita ada di muka bumi ini enggak ada tujuan yang lain kecuali satu tujuan. Dan kemarin juga pernah kita singgung, apa tujuan kita ada di muka bumi Bapak Ibu sekalian? Mas, apa tujuan kita di dunia ini untuk apa? Ada enggak? Apa kita dilahirkan di muka bumi ini tanpa ada tujuan? Ada tujuannya. Mas, kita di dunia ini tujuannya apa? Untuk makan, minum, tidur, mandi, ke WC, ya, gitu aja kan tujuan kita? Itu. Nah, tujuan kita hadir di muka bumi ini kembalinya kemana? Ke surga. Bapak kita, nenek moyang kita dari mana asalnya dulu? Di surga.
Kita terlempar di muka bumi ini karena kesalahan bapak kita, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Allah perintahkan jangan mendekati pohon terlarang tersebut. Ya, tapi kena godaan syaitan, ya beliau tertipu daya dengan syaitan, akhirnya tetap mendekatinya. Artinya melanggar larangan Allah sehingga terlempar. Diturunkan oleh Allah ke bumi. Sehingga untuk kembali ke surga itu harus ada ibadah yang kita lakukan. Makanya tujuan kita, hadirnya kita muka bumi ini bukan untuk makan, bukan untuk minum. Itu hanya dijadikan maslahat bagi kita agar kita mampu kuat ibadah. Kita makan, minum, mampu ibadah. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Benar-benar saya, kata Allah, tidak ciptakan engkau wahai manusia. Tidak saya ciptakan engkau wahai jin. Jadi jin dan manusia ini adalah makhluk Allah. Tujuan mereka diadakan oleh Allah untuk ibadah, untuk salat, puasa, haji, dan semua syariat-syariat Allah yang lainnya. Ustaz, kalau gitu kita nggak makan, Ustaz, kembali tadi. Ya. Makanan, minuman, hal-hal yang ya membangkitkan tubuh kita sehingga kita bisa istiqomah ibadah, ini adalah dianjurkan. Makanya ibadah itu ada namanya ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ada dalil yang mensyariatkannya, ada Al-Quran dan hadis yang menjelaskannya. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu bergantung dengan niat. Kalau makan kita niatnya untuk ibadah, saya makan biar tulang sulbi saya bisa tegak, ya makan secukupnya, beberapa suap saja. Bukan makan satu nampan satu orang, satu piring besar satu orang, enggak. Ini justru melemahkan kita. Makan secukupnya. Asal pinggang tulang sulbi kita sudah tegak, cukup insyaallah. Nah, itu tujuannya. Kalau niat kita makan untuk ibadah salat, ya, minum kita untuk ibadah salat, saya nanti malam bangunlah untuk salat, maka bernilai ibadah. Makannya saja, makan saja sekalian, makan itu ibadah. Minum saja itu ibadah. Kapan ibadahnya? Jika diniatkan untuk menegakkan salat. Tidur saja bernilai ibadah. Tidur ini. Makanya jangan sampai rugi, ya. Aktivitas kita semuanya harus dibarengi dengan ibadah. Hadirkan niat ketika ibadah kita. Hadirkan niat amalan yang mubah, hadirkan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama. Jadi benar-benar Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna secara global dari ayat yang kita bacakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia illa li ibadatihi, melainkan untuk beribadah kepadanya. Ini faedah yang pertama. Nah, hikmahnya makna secara global. Kemudian kandungan yang kedua. Di sini Syekh menjelaskan fahiya bayanu li hikmati min khalqihim. Yang menjelaskan tentang hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Ini kita diciptakan oleh Allah, ada hikmahnya. Menjelaskan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Falam yarid minhum ma turiduhu sadatu min abidihi min abidiha min i'anati lahum birizqin wa id'amin wa innama arada maslahata lahum. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari kita ya tuan, penolong, ya sebagai pembantu Allah dalam memberikan rezeki, tidak. Justru Allah jadikan hal itu semua untuk kemaslahatan bagi kita. Ya, Allah adakan semua yang terlihat saat ini, ya, itu kemaslahatan bagi kita. Ya, Allah nggak butuh dengan Allah nggak butuh bantuan, Allah nggak butuh dengan ibadah kita, Allah nggak butuh dengan puasa kita, Allah nggak butuh dengan zakat kita yang kita keluarkan, enggak. Itu maslahatnya kembali kepada kita, dan ini menunjukkan kayanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling kaya kecuali Allah. Makanya segala sesuatu itu mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada
makhluk. Ya, bukan kepada makhluk. Kecuali kalau makhluknya itu mampu terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak masalah. Syarat yang pertama, makhluknya harus hidup, bukan makhluk yang mati. Kemudian makhluknya harus hadir, bukan orang gaib, nggak ada. Ya, kemudian sesuatu yang ia mampu, manusia mampu untuk melakukannya, bukan di luar bataskan, di luar kemampuan dia. Contoh, Mas, tolong angkatin saya motor ini, Mas. Motor ini berat sekali. Baik. Syaratnya ketiga, orang yang kita minta tolong tadi hidup atau mati? Hidup, terpenuhi satu. Dia harus terpenuhi ketiga-tiganya. Hadir nggak di depan kita? Hadir nggak dianya? Bukan makhluk gaib. Hadir atau tidak? Hadir. Terpenuhi kedua. Mampu nggak dia mengangkat motor bersama kita? Mampu kan? Maka boleh untuk minta tolong sama dia. Contoh yang keliru, Mas. Atau pohon lah. Pohon, wahai penunggu pohon, tolong ya, turunkan hujan dari langit. Tolong, istri saya sekarang tidak hamil nih, tolong hamilkan. Ya, pertama, dia hidup atau mati? Pohon, hidup atau mati? Hah? Mati gua. Ya. Enggak mampu dia. Ya, pertama, dia mati. Yang kedua, dia hadir atau tidak? Enggak hadir dia. Ya, jenis makhluknya lah lain. Kemudian dia mampu enggak? Enggak mampu. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia, Mas, atau dukun misalnya. Ya, mampu enggak dukun itu menurunkan hujan? Hah? Enggak mampu dukun menurunkan hujan. Berarti syaratnya tidak terpenuhi. Nah ini, masyarul muslimin dirahmati Allah. Jadi menjelaskan kayanya Allah enggak butuh kita bantu. Justru kitalah yang butuh dibantu. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedahnya dari ayat yang kita baca tadi, ikhwas sekalian, wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Ya, susah payah, bahagia, senang, sakarat, maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jin, semua jin, ya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jin pun juga ibadah. Dan sifat jin, ya, dalam berkaitannya dengan ibadah sama persis, nggak ada ubahnya. Mereka juga diwajibkan sholat. Mereka juga diwajibkan puasa. Ya, mereka juga semua syariat Allah mereka juga wajib melakukannya. Dan mereka pun juga memiliki dai, ustaz. Tapi mereka tidak memiliki nabi. Mereka tidak memiliki rasul. Yang memiliki rasul hanya kita, umat manusia. Mereka hanya ada nazirin, pemberi peringatan. Ya, pemberi peringatan saja. Bahasa kitanya ustaz, para dai, ya, kiai, ulama, itu mereka. Oleh karenanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam di tahun-tahun kesedihan, ya, tahun kesedihan itu ya, istri beliau meninggal, Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Kemudian paman beliau yang menolong beliau meskipun mati dalam keadaan kafir, ini Abu Talib, meninggal juga. Anak-anak beliau juga meninggal. Beliau hijrah ke Taif. Orang-orang Taif melempar beliau dengan batu, berdarah-darah. Ini seorang nabi yang mengajarkan dakwah tauhid. Ya, beliau terusir dari kampung halamannya, berharap di Taif itu diterima. Ternyata enggak diterima. Dilempari oleh batu. Sehingga gigi beliau patah. Maka malaikat, ya, yang mengatur gunung menawarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Muhammad, kalau kamu mau, ini gunung ini saya lemparkan kepada penduduk Taif ini." Tapi apa kata Nabi SAW? Tidak. Saya berharap di kampung ini ada orang-orang generasi-generasi yang mentauhidkan Allah. Nah, inilah Nabi Ulul Azmi itu begitu. Ya, teguh, ya, sangat sabar, berbeda dengan, ya, bukan Nabi Ulul Azmi atau Rasul Ulul Azmi. Ya. Ini
Ketika beliau pergi meninggalkan tersebut, maka hadir jin di halaqahnya Nabi SAW. Ya, ibaratnya seperti inilah Nabi SAW menyampaikan nasihat kepada sahabat lainnya, kemudian jin ikut hadir belajar bersama Nabi SAW. Masya Allah ya. Ini ditampakkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW, jin ikut belajar. Inilah membuat Nabi SAW bahagia, ya, senang, bergembira kepada kejadian tersebut. Akhirnya jin ini pulang mendakwahkan kepada kaum mereka sendiri. Dan bentuk, ya, berita gembira pula, bentuk menghibur Allah SWT kepada nabinya. Ketika itu juga Allah isra'kan beliau, disebut dengan Isra' Mi'raj, ya, untuk menjemput perintah salat yang awalnya itu 50 rakaat menjadi 5 rakaat, dan 5 rakaat ini tetap amalannya, tetap pahalanya 50 rakaat, karena satu kebaikan dibalas menjadi 10 kebaikan. 5 kali 10 berapa? 50. Coba kalau tetap syariat itu salat 50 waktu sehari semalam, ya, nggak ada waktu lagi kita untuk bekerja. Nah, inilah hikmahnya, sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi faedah yang kedua, hikmahnya, ya, penjelasan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Apa hikmahnya Allah ciptakan kita tadi? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga faedahnya adalah al-khaliq, annal khaliqa, Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan, huwallazi yastahiqqa al-ibadah. Dialah zat yang paling berhak untuk kita ibadahi. Duna ghairi, bukan yang lainnya. Ya, mimman la yakhluq, yang sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Ya. Allah zat yang paling maha mencipta. Manusia juga mencipta atau tidak? Ini siapa yang ciptakan? Manusia. Ciptaan manusia dengan ciptaan Allah itu berbeda. Makanya Allah maha pencipta. Kalau manusia dari sesuatu yang sudah ada dirubah ke bentuk yang lain, itu manusia. Tapi kalau Allah enggak, sesuatu yang belum ada diadakan. Bumi ini sesuatunya belum ada, diadakan oleh Allah. Kita sesuatu sebelumnya enggak ada, diadakan oleh Allah. Langit belum ada, diadakan oleh Allah. Kayu belum ada, diadakan oleh Allah. Kalau manusia enggak, dari sesuatu yang ada dirubah ke bentuk yang lain. Ini kan dasar dari kayu kan, dirubah ke bentuk yang lain. Jadilah apa ini? Mimbar, ya. Ya, apa ini, tripod, dari plastik atau dari kumpulan apa, jadilah seperti ini. Masya Allah, ini bedanya sang khalik dengan makhluk. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya adalah Allah itu zat yang paling kaya. Oleh karenanya segala sesuatunya minta kepada Allah. Ya, kita sangat butuh kepada Allah dan Allah enggak butuh kepada kita. Baik. Kemudian Mas dikode Mas sampai jam berapa nanti ya? Jam berapa Mas? Sampai jam 12 ya? Hah? Berapa? Masih 20 menit lagi. Kemudian kita membahas ada 7 dalil. Kita sudah bahas 1 dalil tadi. Ya, pentingnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Ya. Dan sungguh benar-benar saya mengutus. Saya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat atau pada setiap kurun atau pada setiap kelompok ini ada seorang ummah. Ya, ada seorang rasul. Ya, ada seorang utusan Allah. Ya. Kalau dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai 10 generasinya itu tidak disebutkan oleh Allah, tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala utusannya. 10 generasi tidak disebutkan utusan siapa. Namanya enggak dijelaskan. Kemudian baru setelah 10 generasi muncul kesyirikan,
di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka diutuslah Nuh alaihi salatu wassalam, utusan yang pertama, rasul yang pertama. Ya. Nah, ini disebut faedahnya, inilah awal muncul orang-orang menduakan Allah. Dan 10 generasi dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu semuanya mentauhidkan Allah, enggak pernah berbuat menduakan Allah. Tidak pernah sama sekali. Iya. Dan di generasi berikutnya baru muncul orang menduakan Allah, maka butuh Allah, ya, maka Allah turunkan, Allah utus kepada mereka sebuah kaum, seorang rasul. Ini Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Iya. Kalau di dalam Al-Qur'an, saya dilupakan ayat berapa, itu disebutkan ada 8 nabi dan rasul, 18 nabi dan rasul. Intinya dalam Al-Quran disebutkan hanya 25 nabi dan rasul. Tidak dikisahkan oleh Allah masih banyak. Makanya faidahnya rasul, para nabi dan rasul itu sangat banyak. Ada yang mengatakan 315, ya. Tapi ini masih perlu penelitian, ya, dari dalil-dalil yang ada. Ini adalah pendapat para ulama. Dan kewajiban kita mengimani secara global bahwasanya rasul dan nabi itu sangat banyak. Kalau secara rincinya kita mengimani 25 dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap umat itu ada utusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rasul. Rasul itu adalah rajulun, seorang laki-laki. Ya, man uhiya ilaihi, ada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ada mereka mendapatkan wahyu. Jadi pertama, rasul itu seseorang laki-laki, bukan perempuan. Ya, kalau ada perempuan mengaku nabi, di Indonesia perempuan mengaku nabi siapa? Siapa yang tahu? Siapa? Hah? Ratu Eden. Edan ya, Edan. Lia Edan ya. Edan itu kalau Jawa apa bahasanya? Gila. Ya berarti Lia gila gitu. Jadi masih ada orang-orang yang mengaku nabi, padahal Nabi SAW sudah mengatakan apa? La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah saya. Ini, jadi nabi itu harus laki-laki, ada wahyu yang turun. Jadi kalau ada sekarang yang datang muncul di tengah-tengah masyarakat, semua sholat nggak wajib lagi, karena saya sudah makamnya dah tinggi, ya, sehingga syariat sholat, syariat puasa nggak ada lagi, ya. Ini ya, menyelisih Allah dan menyelisih Rasul. Rasul saja orang yang paling mulia, masih sholat nggak beliau? Masih sholat. Ini ada zaman sekarang yang mengaku karena makam saya sudah tinggi, maka nggak butuh sholat, cukup kedipkan mata saja udah sholat. Hebat benar ya. Rasul saja tidak seperti itu. Loh, ini siapa? Kita tanyakan, wahyunya mana? Turun wahyu kah kepada antum, kepada bapak atau ibu gitu kan? Pernah dengar nggak? Hah? Cukup kedipkan mata saja sudah sholat gitu. Ya, cukup kedipkan mata saja. Saya di mana sholat Jumatnya? Oh, saya sholat Jumatnya di Madinah. Di kapan Madinahnya? Ya kedip mata saja. Loh, kok bisa? Oh, saya beda dengan anda. Saya makamnya lebih tinggi. Saya sudah dipanggil oleh Allah ke atas langit. Ada nggak zaman sekarang ini? Banyak ya sekalian, banyak ya. Dan itu pun ada pengikutnya. Ada pengikutnya. Karena itu tadi kembali, jiwa itu condong kepada hal-hal yang aneh-aneh, yang viral-viral itu suka manusia itu. Ya, kalau yang nggak viral-viral itu nggak suka itu. Nah, jadi itu kembali lagi, Rasul laki-laki, ada wahyu yang diturunkan, kemudian dia diperintahkan untuk disampaikan. Beda dengan Nabi nggak pernah disampaikan kepada umatnya. Ya, Nabi itu diutus untuk kaum muslimin, orang-orang yang beriman saja, bukan untuk orang-orang yang kafir. Kalau Rasul itu diutus untuk orang-orang kafir, orang-orang yang menyelisihi Allah. Itu Rasul. Makanya Nabi
seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, seperti Nabi bapak beliau. Siapa bapak beliau? Nabi Ishak. Bapak beliau adalah Yakub. Nenek beliau adalah Ishak. Adakah nggak wahyu turun ke beliau? Nggak ada. Beliau mengikuti ajaran bapak beliau. Siapa bapak beliau? Nabi Ibrahim. Demikian pula Nabi syariat-syariat Nabi yang lainnya. Ya, diturunkanlah Taurat, diturunkanlah Injil dan semacamnya. Itu bagi mereka itu dikirim kepada orang-orang yang kafir, bukan orang-orang yang beriman. Ya, Nabi Daud, ada nggak wahyu diturunkan dari Allah kepada beliau? Nggak ada. Nabi Sulaiman ada? Nggak ada. Yang diberikan wahyu oleh Allah 5. Ya, Alkitab Samawiyah, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Al-Quran. Ya, ini wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kitab-kitab yang kita sebutkan tadi semuanya sudah dihapus kecuali Al-Quran. Kalau ingin baca suhuf yang asli, ya dalam Al-Quran. Kalau ingin kita bacanya Injil yang asli, adanya dalam Al-Quran. Ya, kalau ingin baca kitab Taurat yang asli, inilah Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab yang dahulu. Dan Allah enggak menjamin keaslian kitab yang dahulu. Yang Allah jamin hanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya Al-Quran ini saya yang turunkan, dan saya yang akan menjaganya. Ini rekomendasi dari Allah. Yang akan menjaga Al-Quran itu Allah sendiri, enggak kita. Makanya ada suatu saat nanti Al-Quran itu diangkat, yang hanya tinggal lembaran kosong saja. Al-Quran yang kita baca tinggal lembaran kosong saja. Kalam Allahnya sudah diangkat oleh Allah. Ya, ini salah satu tanda kiamat. Yang tertinggal hanya ada dada-dada manusia saja. Dan itu sudah banyak rancunya. Itu sudah tanda kiamat. Ya, maka berlindunglah kepada Allah, jangan sampai kita dipertemukan dengan namanya tanda kiamat atau hari kiamat. Dan orang muslim itu tidak akan pernah menjumpai hari kiamat. Yang akan menjumpai, ini akidah nih, tauhid ini. Orang muslim, orang beriman tidak akan pernah menjumpai hari kiamat. Yang akan menjumpainya orang kafir. Saya pengen pengen rasain gimana sih sangkakala itu ditiup. Saya ingin merasakan bumi ini hancur. Ya silakan jadi kafir, tidak usah jadi orang beriman, tidak usah jadi orang yang muslim. Karena ketika sangkakala ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Israfil, ya, 3 malaikat yang mulia, Israfil, Mikail, Jibril, ya. Israfil itu bertugas meniup sangkakala, ya, 3 kali tiupan, ada 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama itu menghancurkan seluruh bumi, makhluk semuanya. Tiupan yang kedua itu baru ya dibangkitkan kembali. Bumi dihancurkan, langit digulung-gulung ibarat tikar begini. Bisa kita gulung-gulung seperti itu. Dan ketika itu seorang muslim tidak akan pernah ya menjumpainya, karena ada angin yang berhembus sangat wangi, ditiup, dihirup oleh orang-orang yang beriman, orang muslim, maka langsung pingsan atau mati. Dalam hadis Bukhari itu, yang paling pertama yang bangun adalah Nabi SAW. Yang paling pertama bangun ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, yang pertama kali bangun adalah Nabi SAW. Namun ketika Nabi SAW bangun, Nabi menjumpai ternyata Nabi Musa itu bersandar di arasy-Nya Allah. Ya. Sehingga Nabi berkata, saya menyangka saya yang paling pertama bangun. Kok Nabi Musa sudah bersandar di samping arasy-Nya Allah? Apakah Nabi Musa orang yang pertama sebelum saya, atau memang Allah kecualikan Nabi Musa? Ini bentuk pilihan Allah kepada Nabi Musa. Ya, jadi yang pertama bangun adalah Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik, kembali kepada ayat tadi, Rasul tadi. Ya, jadi setiap umat itu ada Rasulnya, ada utusan. Ini menunjukkan jumlahnya sangat banyak.
Dan tugas mereka ini, Nabi dan Rasul itu tugasnya 1-2 saja, tidak banyak-banyak. Ya, tugasnya apa? Mengajak orang beribadah kepada Allah dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Allah nggak boleh menduakan Allah. Itu aja tugasnya. 2 tugas ini beratnya, masya Allah, sangat berat. Ya, mulai dari istri mencampakkan kita, nggak mau ngurusi kita, atau anak meninggalkan kita, keluarga menghujat kita, masyarakat membakar kita, mengusir kita. Coba lihat semua para nabi. Nabi Ibrahim mendakwahkan 2 hal ini, mengajak untuk beribadah kepada Allah, mengajak manusia tidak menyembah berhalanya kan banyak itu. Apa siksaan kepada Nabi Ibrahim? Dibakar. Ya nar kuni wa nar, jadilah baradan wa salamat Ibrahim, jadilah engkau jadi dingin dan selamatkan Ibrahim. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Itu contohnya. Kemudian Nabi yang anaknya meninggalkan beliau, siapa? Ya, Nabi Nuh, Rasul Nuh, anaknya nggak mau beriman. Ya. Siapa lagi? Termasuk juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, anak beliau dan istri beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita terusir dari kampung halaman. Dan resiko gitu. Jadi kalau kita pulang dari sini mengajak masyarakat untuk hanya beribadah kepada Allah, nggak boleh beribadah kepada sapi, nggak boleh beribadah kepada pohon, ya, nggak boleh beribadah kepada manusia, itu akan diusir oleh masyarakat. Ini ajaran lain ini. Ini bukan ajaran Allah. Ya, ajaran Allah itu ya nyembah sapi, ajaran Allah itu ya nyembah patung. Ini kata mereka. Benar atau salah? Nah, dan orang yang akan mendakwahkan seperti ini pasti akan diusir dari kampungnya. Dan kita siap untuk diusir. Karena contohnya para Nabi. Sikap kita bagaimana? Ya bersabar, terus tetap berdakwah. Ya. Sayati zamanun ya zahirina 'alal haq. Insyaallah akan datang suatu zaman yang akan mereka menolong yang hak-hak ini. Baik. Jadi ayat ini menjelaskan apa? Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita pada setiap umat itu ada rasulnya, ada utusannya. Dan tugas mereka 2. Mentauhidkan Allah, ya, dan apa? Tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, sudah habis waktu Mas? Masih ya? Baik, dalil yang ketiga, kita belajarnya ada 7 dalil. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengqadhakan, artinya telah memerintahkan, telah berwasiat kepada kita. Apa wasiat Allah? Apa perintah Allah? Ya, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah melainkan illa iyyah, kecuali hanya kepada saya saja. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kalian, berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, kedua orang tua kalian. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah dan wasiat atau qada. Dan qada ini ada 2 ya. Ada yang disebut dengan qada qauni, ada yang disebut qada syar'i. Ya, qada syar'i itu berupa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang perintah dan larangan tersebut akan menjadi pahala dan dosa. Itu qada syar'i. Ada perintah dan larangan Allah. Yang perintah dan larangan tersebut akan membuahkan pahala dan akan membuahkan dosa.
Kalau mereka melaksanakan perintah Allah, buahnya pahala. Kalau ada perintah Allah, dia nggak mau melaksanakannya atau melakukan larangan Allah tersebut, buahnya dosa. Allah larang berbuat zina, dia malah berbuat zina, dosa besar. Allah larang dia berbuat riba, Allah haramkan dia berbuat riba, malah dia melakukan riba, dosanya dosa besar. Dosanya dosa besar. Allah larang untuk mereka mencuri, malah dia mencuri, ini dosanya dosa besar. Kalau sudah melampaui nisab, maka ada kisos di situ, ada had di situ. Ini tangannya dipotong, sifatnya selang-seling. Motong mencuri pertama, maka akan dipotong tangannya. Kalau mencuri kedua, potong lagi tangan sebelahnya. Kakinya. Kalau berikutnya mencuri lagi, potong lagi tangan sebelahnya. Mencuri berikut lagi, potong lagi kaki sebelahnya. Ini kalau mencapai nisab. Ini jelas diharamkan. Ini disebut dengan qada syar'i. Kalau qada qauni, ini maksudnya adalah hal-hal yang akan terjadi terus sampai pada hari kiamat. Hal-hal yang akan terjadi terus sampai pada hari kiamat. Dan qada syar'i pun termasuk di dalamnya. Kejadian-kejadian ini akan terus berlangsung pada hari kiamat. Ini maksudnya qada. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjaga qada ini. Janganlah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah dan digandengkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya Bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, khususnya laki-laki, pintu surga itu ada di hadapan kita. Mau gampang masuk surga, tinggal buka pintu saja. Makanya nggak usah jauh-jauh dari bapak ibu. Khusus laki-laki. Kalau perempuan, kalau sudah dinikahi, tanggung jawabnya beda. Surganya sama suami, bukan sama bapaknya lagi. Makanya wasiat Nabi, wasiat Allah di sini, jangan tinggalkan bapak. Kalau mau nikah, nikahlah di kampung dia. Di mana dia lahirkan, nikahlah di situ. Karena pintu surga itu ada di hadapan dia, tinggal buka saja. Ini banyak orang nggak mau. Ada orang tuanya sudah tua, dia anaknya kaya, sudahlah, saya punya banyak uang, diantarlah ke panti jompo. Allah, nauzubillah. Ini anak durhaka. Anak durhaka. Makanya kedudukan orang tua itu sangat tinggi di sisi Allah, dan balasannya pun juga tinggi. Ini dimasukkan ke dalam surga. Pulang dari sini, cium dua orang tua kita, peluk dan rangkul, jangan jauh-jauh. Kalau ada istri kita melarang berbakti kepada orang tua kita, ganti pintu. Ganti pintunya. Ada uang kita kasih orang tua kita sebagai sang suami. Mas, kamu ini mengasih uang bapak kamu terus, kan? Ini saya nggak kamu kasih segala macamnya. Padahal sudah kita penuhi kebutuhan untuk hari ini dan beberapa bulan kemudian, beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian. Tapi dia melarang kita untuk ngasih kepada orang tua kita. Ganti pintu. Cari pintu baru. Kalau pintu orang tua nggak ada ganti, nggak bisa diganti. Makanya kedudukan orang tua sangat agung. Tinggal taat saja sama orang tua dalam hal yang diperintahkan, hal-hal yang ma'ruf, bukan hal-hal maksiat. Baik, mungkin sampai di sini saja ya Mas. Cukup ya? Habis waktunya? Habis insyaallah. Intinya dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya biiznillah taala. Kita sampai Quran surah Al-Isra ayat 23 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.